Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Hariski Baroka, kelas D18C1 Jaringan. Ingin presentasikan keamanan sistem informasi. Keamanan merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan dalam mengoperasikan sistem informasi, yang dimaksud untuk mencegah ancaman terhadap sistem serta untuk mendeteksi dan membetulkan akibat segala kerusakan sistem. Ancaman terhadap sistem informasi dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu ancaman aktif dan ancaman pasif. Ancaman aktif mencangkup kecurangan kejahatan terhadap komputer, sedangkan ancaman pasif mencangkup kegagalan sistem, kesalahan manusia, dan bencana alam. Kegagalan sistem menyatakan kegagalan dalam peralatan-peralatan komponen, misalnya hard disk. Berbagai bentuk ancaman terhadap sistem informasi diperlihatkan pada tabel berikut. Macam ancaman, contoh. Ancaman pertama adalah bencana alam, contohnya gempa bumi, banjir, kebakaran, perang. Ancaman kedua, kesalahan manusia, contohnya kesalahan pemasukan data, kesalahan penghapusan data, kesalahan operator, atau salah memberi label pada pita magnetik. Kegagalan perangkat ancaman ketiga, kegagalan perangkat lunak dan perangkat keras. Contoh, gangguan listrik, kegagalan peralatan, kegagalan fungsi perangkat lunak. Ancaman keempat, kecurangan dan kejahatan komputer. Contohnya, penyelewengan aktivitas, penyalahgunaan kartu kredit, sabotase, pengaksesan oleh orang lain yang tidak berhak. Program yang jahat, ancaman kelima, program yang jahat atau usil. Contohnya virus, cacing, bom waktu, dan lain-lain. Bencana alam merupakan faktor yang tak terduga yang bisa mengancam sistem informasi, dan kesalahan pengoperasian sistem oleh manusia juga dapat merusak integritas sistem dan data. Pemasukan data yang dapat mengacaukan sistem, begitu juga penghapusan data. Pelabelan yang salah terhadap pita magnetik yang berisi backup sistem juga membawa dampak buruk kalau terjadi gangguan dalam sistem. Gangguan listrik, kegagalan peralatan dan fungsi perangkat lunak dapat menyebabkan data tidak konsisten, transaksi tidak lengkap, atau bahkan data rusak. Selain itu, variasi tegangan listrik yang terlalu tajam dapat membuat peralatan-peralatan terbakar. Ancaman lain berupa kecurangan dan kejahatan komputer. Ancaman ini mendasarkan pada komputer sebagai alat untuk melakukan tindakan yang tidak benar. Penggunaan sistem berbasis komputer terkadang menjadi rawan terhadap kecurangan, fraud, dan pencurian. Metode yang umum digunakan oleh orang dalam melakukan penetrasi terhadap sistem berbasis komputer ada 6 macam. Bonner dan Hopwood 1993, yaitu pemanipulasian masukan, penggantian program, penggantian secara langsung, pencurian data, sabotase, penyalahgunaan, dan pencurian sumber daya komputasi. Dalam banyak kecurangan terhadap komputer, pemanipulasian masukan merupakan metode yang paling banyak digunakan. Mengingat hal ini bisa dilakukan tanpa memerlukan keterampilan teknis yang tinggi. Pemanipulasian melalui program bisa dilakukan oleh para spesialis teknologi informasi. Pengubahan berkas secara langsung umum dilakukan oleh orang yang punya akses secara langsung terhadap basis data. Pencurian data kerap kali dilakukan oleh orang dalam untuk dijual. Salah satu kasus terjadi pada Encyclopedia Britannica Company, Bonner dan Hopwood 1993. Perusahaan ini menuduh seorang pegawainya menjual daftar nasabah ke sebuah pengiklanan direct mail seharga $3 juta. Sabotase dapat dilakukan dengan berbagai cara. Istilah umum untuk menyatakan tindakan masukan dalam suatu sistem komputer tanpa otorisasi yaitu hacking. Pada masa kerusuhan tahun 1998, banyak situs web badan-badan pemerintahan Indonesia diacak-acak oleh para cracker. Berbagai teknik yang digunakan untuk melakukan hacking. Denial of service. Teknik ini dilaksanakan dengan membuat permintaan yang sangat banyak terhadap suatu situs sehingga sistem menjadi macet, dan kemudian dengan mencari kelemahan pada sistem, pelaku melakukan serangan terhadap sistem. Sniffer. Teknik ini diimplementasikan dengan membuat program yang dapat melacak paket data seseorang ketika paket tersebut melintas internet, menangkap password atau isinya. Spoofing, melakukan pemalsuan alamat email atau web dengan tujuan untuk menjebak pemakai agar memasukkan informasi yang penting terhadap password atau nomor kartu kredit. Berbagai kode yang jahat atau usil juga menjadi ancaman bagi sistem komputer. Kode yang dimaksud mencangkup virus, cacing, kuda trojan atau trojan, bom waktu, dan perangkat lunak lainnya.
Di lingkungan Windows, istilah virus begitu dikenal dan sangat ditakuti oleh para pemakai PC. Virus berupa penggalan kode yang dapat menggandakan dirinya sendiri dengan menyalin kode dan menempelkan ke berkas program yang dapat dieksekusi. Misalnya, berkas.exe pada DOS. Selanjutnya, salinan virus akan menjadi aktif manakala program yang terinfeksi dijalankan. Beberapa virus hanya sekedar nampang, namun sejumlah virus yang lainnya benar-benar sangat jahat karena akan menghapus berkas-berkas dengan eksistensi tertentu dan bahkan dapat memformat hard disk. Contohnya, virus yang jahat adalah CIH atau Chernobyl yang melakukan penularan melalui email. Caching atau worm. Caching adalah program yang dapat menggandakan dirinya sendiri dan menulari komputer-komputer dalam jaringan. Sebuah contoh caching legendaris adalah yang diciptakan oleh mahasiswa ilmu komputer di Universitas Cornell yang bernama Robert Morris pada tahun 1988. Program yang dibuat olehnya ini dapat menyusup ke jaringan yang menghubungkan Massachusetts Institute of Technology, perusahaan R&D, Ames Research Center-nya NASA, dan sejumlah universitas di Amerika. Caching ini telah menyebar ke 6.000 mesin sebelum akhirnya terdeteksi. Bom logika atau bom waktu, logic bomb, dan time bomb. Bom logika atau bom waktu adalah program yang beraksi karena dipicu oleh suatu kejadian atau setelah selang waktu berlalu. Sebagai contoh, program dapat diatur agar menghapus hard disk atau menyebabkan lalu lintas macet. Contoh kasus bom waktu jadi di USPA, perusahaan asuransi di Fort Worth, Botnar, dan Hopwood 1993. Donald Brookson, program pada perusahaan tersebut dipecat karena suatu hal. 2 hari kemudian, sebuah bom waktu mengaktifkan diri sendiri dengan menghapus kira-kira 160.000 rekaman-rekaman penting pada komputer perusahaan tersebut. Para penyidik menyimpulkan bahwa Brookson memasang bom waktu 2 tahun sebelum di PHK. Kuda Trojan atau Trojan Horse. Kuda Trojan adalah program yang dirancang agar dapat digunakan untuk menyusup ke dalam sistem. Sebagai contoh, kuda Trojan dapat menciptakan pemakai dengan wewenang supervisor atau super user. Pemakai inilah yang nantinya dipakai untuk menyusup ke sistem. Contoh, kuda Trojan yang terkenal adalah program Macintosh yang bernama Sexiladu Hypercard yang pada tahun 1998 membawa korban dengan janji menyajikan gambar-gambar erotis. Sekalipun janjinya dipenuhi, program ini juga menghapus data pada komputer-komputer yang memuatnya. Penyalahgunaan dan pencurian sumber daya komputasi merupakan bentuk pemanfaatan secara ilegal terhadap sumber daya komputasi oleh pegawai dalam rangka menjalankan bisnisnya sendiri. Satu hal lagi tentang kemungkinan ancaman terhadap sistem informasi adalah trapdoor. Trapdoor adalah kemungkinan tindakan yang tak terantisipasi yang tertinggal dalam program karena ketidaksengajaan. Sebabkan sebuah program tak terjamin bebas dari kesalahan. Kesalahan yang jadi dapat membuat pemakainya yang tak berwenang dapat mengakses sistem dan melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak boleh dan tidak bisa dilakukan. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.